Ketika rencanamu berubah, rencana Tuhan tetap teguh. Mazmur pasal 33 ayat 10 hingga ayat yang ke-11. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa, Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Memulai pagi dengan merencanakan secara bertanggung jawab, tetapi menyerahkan hasil dan arah hidup kita kepada kedaulatan Tuhan. Rencana kita, Bapak Ibu Saudara, bisa saja berubah, namun rencana Tuhan tidak pernah kehilangan arah. Yang paling membuat kita kecewa, Bapak Ibu Saudara, terkadang itu bukan kegagalan. Yang paling membuat kita kecewa bukan kegagalan, tetapi ketika hidup tidak berjalan seperti yang sudah kita rencanakan. Tetapi bagaimana jika jalan yang berubah bukan akhir perjalanan, melainkan itu adalah kesempatan untuk kembali mempercayai Tuhan. Bayangkan pagi ini kamu memasukkan sebuah tujuan perjalanan ke GPS. Kamu sudah tahu rutenya, memperkirakan waktu tibanya, dan merasa semuanya itu terkendali. Tiba-tiba jalan di depan engkau itu ditutup. GPS berkata bahwa dia akan mencari rute alternatif. Tujuannya tetap, tetapi jalannya yang berubah. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Begitulah juga kehidupan kita di dunia ini. Kita mungkin sudah merencanakan pekerjaan, keluarga, pelayanan, keuangan, bahkan kita sudah merancangkan masa depan kita. Namun bisa saja ada satu kejadian yang justru akan merubah rencana yang kita sudah susun itu mungkin berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Suatu peristiwa merubah semua rencana kita. Tapi Mazmur 33 hari ini berkata bahwa Tuhan dapat menggagalkan rancangan manusia. Tetapi di ayat 11 memberikan dasar pengharapan bagi setiap kita orang percaya. Bahwa rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Artinya manusia merencanakan dari pengetahuan manusia yang terbatas. Sedangkan Tuhan bekerja dengan pandangannya yang sempurna. Dalam kekekalan dia sudah melihat dari awal hingga akhir. Iman bukan berarti berhenti membuat rencana, Bapak Ibu Saudara. Iman justru memiliki pengertian, yaitu membuat rencana tanpa menjadikan rencana itu lebih tinggi daripada Tuhan. Ketika hari ini mungkin satu pintu tertutup, jangan langsung menyimpulkan bahwa Tuhan sudah meninggalkan saya. Tuhan tidak mengasihi saya. Mungkin Tuhan sedang mengoreksi arah, waktu. Bahkan Tuhan sedang mengoreksi motivasi hatimu untuk membentuk engkau menjadi karakter yang lebih baik. Jadi pagi ini Bapak Ibu Saudara, bawalah semua rencanamu kepada Tuhan. Baik rencana pekerjaanmu, keluargamu, pelayananmu, bahkan masa depanmu. Kerjakanlah apa yang menjadi tanggung jawabmu, bagianmu itu dengan sungguh-sungguh. Tetapi berdoalah juga kepada Tuhan dengan berkata, Tuhan, kehendakmu lebih tinggi daripada rencanaku. Jangan kehilangan iman Bapak Ibu Saudara hanya karena rencanamu berubah. Dari pesan firman Tuhan ini kita bisa belajar. Jangan kehilangan iman karena rencanamu berubah. Rencana manusia bisa gagal, tetapi tujuan Tuhan tidak pernah kehilangan arah. Percayalah sungguh kepadanya. Sebelum saya mengakhiri renungan ini, Bapak Ibu Saudara perhatikan beberapa kalimat berikut ini. Kedewasaan iman terlihat ketika kita mampu berkata, Tuhan, aku saat ini menginginkan ini, tetapi aku lebih menginginkan kehendak-Mu. Kita sering meminta Tuhan memberkati rencana kita. Bagaimana kalau pagi ini kita mulai bertanya, Tuhan, ajari aku masuk ke dalam rencana-Mu.
Teruslah berpengharapan di dalam Tuhan, dan biarlah engkau berjalan di dalam rencana dan rancangan Tuhan yang tidak pernah gagal. Dan di mana rancangan atau rencana Tuhan itu akan turun-temurun, dan di mana kita akan berjalan di dalam terang Tuhan, dan keturunan kita pun pada akhirnya berjalan di dalam rencananya Tuhan. Kiranya firman ini boleh memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.